tanah yang ada di IKN diizinkan dijual ke investor. Begitulah pernyataan yang dilontarkan oleh Menteri PUPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini adalah pernyataan yang paling mengejutkan untuk saudara dan saudari saya yang ada di bumi Kalimantan. Bagaimana tidak, Menteri PUPR menyatakan bahwa tanah di IKN itu diizinkan untuk dijual ke investor. Saya sangat yakin dan percaya bahwa akan ada kegaduhan yang begitu luar biasa dari bumi Kalimantan ini. Kita ketahui bersama-sama bahwa orang-orang Kalimantan, orang-orang Dayak adalah orang-orang yang benar-benar selalu menonjolkan tentang kebudayaan mereka. Mereka adalah orang-orang yang solid dan orang-orang yang kompak dalam menjaga bumi Kalimantan ini. Lantas, apa kira-kira tanggapan dari mereka ketika ada pernyataan yang dilontarkan oleh Menteri PUPR ini bahwa tanah di Kalimantan itu diizinkan dijual ke investor dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan itu? Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mendengarkan pernyataan dari Menteri PUPR ini, sekaligus kita mendengarkan tanggapan dari orang-orang Kalimantan yang ada di bumi Kalimantan ini. Selamat menyaksikan. Lahan bagi investor agar segera ditetapkan statusnya, kemudian juga tadi sarannya dari Bapak Menteri Investasi yang juga disepakati oleh Bapak Presiden, beli. Jadi tanahnya dijual, harganya ditetapkan oleh otoritas. Asal tidak melanggar aturan. Itu juga kalimatnya beliau. Kerja cepat, tapi tidak melanggar aturan. Masyarakat adat Pemaluan Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur kini harus siap-siap angkat kaki dari kawasan ibu kota Nusantara. Mereka diminta untuk pindah meninggalkan tempat yang sudah mereka tinggali selama puluhan tahun sebelum rencana pemindahan ibu kota. Dan otorita IKN hanya memberi tenggat waktu 7 hari. Meski ada penolakan, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan tidak akan merubah tenggat waktu 7 hari. Namun ia juga berjanji tidak akan semena-mena menggusur tempat tinggal mereka. Bambang membantah bila otorita IKN tak berdiskusi dengan masyarakat adat karena saat ini komunikasi terus dilakukan secara intens dengan melibatkan berbagai pihak termasuk tokoh masyarakat. Sebelumnya warga Pemaluan Kalimantan Timur dihebohkan dengan surat yang dilayangkan oleh otorita IKN yang menyebut bahwa bangunan tempat tinggal mereka merupakan kawasan ilegal dan harus segera dirobohkan. Dalam surat itu, rumah warga dianggap tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang wilayah pembangunan IKN. Apabila suara saya, masyarakat Dayak se-Kalimantan sangat marah kepada Presiden Jokowi karena janji-janji Jokowi kepada masyarakat Dayak tidak ada yang terrealisasi dan mereka merasa hanya di PHP oleh Jokowi. Apabila dari hasil demo pada hari ini tidak diakomodir oleh batang otoritas yang kita sampaikan, yang kita rekomendasikan lewat Dewan Adat Dayak yang ada di Pulau Borneo dan ormas-ormas lainnya dengan DMADN, tidak didengar oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan tidak diakomodir. Saya sampaikan, maka rakyat Kalimantan Timur akan melakukan demo di titik nol. Dibantu diloloskan, satupun orang Dayak tidak diperhatikan. Putra-putra Dayak tidak ada yang bodoh. Kenapa tidak dipakai? Kami sangat mendukung UKM. Tapi kalau UKM tidak melibatkan putra Dayak, untuk apa? Untuk apa?
Oke, ini Pak Presiden Jokowi. Ini kelakuan para orang-orang kaya, para cukong konglomerat korporasi yang seenaknya membabat lahan masyarakat. Lihat, ini masyarakat berdiri di sini sudah lebih dari 20 tahun. Nah, lebih dari 20 tahun masyarakat cari makan di sini. Ini makan masyarakat. Bukan untuk kaya. Ini beli Pak, bukan saya itu merambah hutan itu enggak. Perusahaan yang merampas. Tolong tindakannya Pak Presiden turun tangan. Khususnya dari Kementerian KLHK untuk ditinjau kembali bagaimana perizinannya lahan masyarakat kok sampai digusur seperti ini. Sekali lagi Pak Presiden Jokowi, saya mohon rakyat dibantu. Jangan dibiarkan aja para menterinya memberikan izin seenaknya kepada para cukong-cukong. Terima kasih. Nasib warga ibu kota baru di Kalimantan kini dipersulit buat sertifikat tanah, terancam tergusur pembangunan IKN. Warga Sepaku Penajam Pasar Utara Kalimantan Timur kini semakin sulit mendapatkan sertifikat atas tanah mereka. Bahkan tanah warga juga terancam tergusur akibat pembangunan ibu kota Nusantara. Kesulitan warga IKN ini merupakan temuan Ombudsman Republik Indonesia. Mereka menemukan adanya penghentian layanan pertanahan di wilayah IKN. Temuan Ombudsman RI menjadi pengingat awal bagi otoritas IKN untuk menanggulangi berbagai masalah ke depannya. Meskipun demikian, diperlukan waktu untuk menyelesaikan hasil temuan dikarenakan adanya berbagai pihak yang berkaitan di dalamnya. Ombudsman RI selaku pengawas penyelenggaraan pelayanan publik akan turut serta mengawasi seluruh proses pembangunan IKN. Sementara itu, sampai detik ini diketahui salah satu lokasi yang paling banyak warganya belum punya sertifikat tanah adalah Kelurahan Sepaku atau sering disebut sebagai Sepaku Lama. Sebagian besar warga di sana merupakan keturunan suku Pasar dan suku Balik, suku yang sudah menetap ratusan tahun di Kecamatan Sepaku lokasi calon IKN Nusantara. Padahal warga sudah bolak-balik mengajukan perubahan dokumen tanah untuk menjadi sertifikat hak milik ke pihak pemerintah Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Namun pihak pemerintah daerah tak kunjung mengabulkannya. Warga Kecamatan Sepaku Penajam Pasar Utara banyak sudah mengajukannya sejak 2019 lalu. Tak hanya itu, lahan yang tempat tinggalnya tanpa surat-surat pun terancam digusur meski sudah tinggal puluhan tahun di sana. Saat ini para warga khawatir pengembangan proyek pembangunan IKN akan berdampak juga ke permukiman mereka. Apalagi Kelurahan Sepaku hanya berjarak sekitar 10 km dari lokasi titik nol IKN. Mega proyek IKN itu ditakutkan merembet hingga ke pemukiman warga. Oleh sebab itu, warga berharap pemerintah membuat program khusus untuk warga yang sudah menetap turun-temurun, tetapi belum tersentuh program sertifikasi lahan. Kepala suku Bali Kelurahan Sepaku Sibukdin meminta pemerintah daerah hingga pusat mengakui masyarakat adat di sekitar IKN. Sebab selama ini mereka hanya hidup berkomunitas dengan masyarakat adat tetapi belum diakui melalui Perda Penajam Pasar Utara. Hal itu membuat Sibukdin dan sukunya tak bisa mengelola hutan adat secara mandiri. Mereka juga tidak punya sertifikat lahan meski sudah tinggal turun-temurun di lokasi yang akan dijadikan IKN. Saudaraku sebangsa dan setanah air, tujuan pertama pembangunan IKN adalah adanya pemerataan ekonomi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tetapi ketika kita mendengarkan pernyataan dari Menteri PUPR tadi, di mana beliau mengatakan bahwa tanah di IKN itu diizinkan untuk dijual kepada para investor, saya sangat yakin dan percaya bahwa ini pastinya akan ada kegaduhan. Lalu ada juga isu yang beredar bahwa ada kurang lebih 200 pemukiman rumah warga yang sudah digusur. Tentunya saya berharap bahwa pihak pemerintah bisa membangun komunikasi, bisa bekerja sama dengan tokoh masyarakat adat setempat agar dalam proses pemindahan pemukiman warga ini bisa dibangunkan komunikasi yang baik dan bisa memberikan pemahaman yang baik agar tidak terjadi kegaduhan atau percecokan antara tokoh masyarakat adat setempat bersama pemerintah. Kita rakyat Indonesia pastinya akan mendukung pembangunan IKN di Penajam Jawa Timur ini. Maksud saya di Penajam Kalimantan Timur ini. Tetapi
jika ada hal-hal yang berdampak negatif kepada masyarakat adat yang ada di Dayak ini, sudah kiranya pemerintah bisa mengambil keputusan-keputusan yang selalu berpihak kepada rakyat. Okelah, kita yang di luar Pulau Kalimantan mungkin tidak akan merasakan dampaknya secara langsung. Tetapi bagi saudara dan saudari kita yang menempati bumi Kalimantan, khususnya sekitar area pembangunan IKN ini, pasti mereka akan merasakan hal-hal yang mungkin tidak mereka inginkan. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus terjadi. Dengan demikian, saya sebagai rakyat jelata meminta kepada pihak pemerintah ataupun siapa saja yang punya kepentingan dalam pembangunan IKN ini agar selalu membangunkan komunikasi kepada masyarakat setempat. Karena harapan saya bahwa pembangunan IKN itu tetap dilanjutkan dan tidak adanya kegaduhan-gaduhan yang pada akhirnya rakyat atau masyarakat di seputar IKN itu yang dikorbankan. Itu adalah harapan saya. Selanjutnya, mari kita dengarkan lagi tanggapan dari masyarakat adat di Kalimantan ini terkait dengan IKN ini. Anda seharusnya menolak IKN. Anda tahu, selama ini sudah sekian tahun Indonesia merdeka, banyak masyarakat Dayak yang tertindas, banyak masyarakat Dayak yang masih miskin, banyak masyarakat Dayak yang terintimidasi di tanah airnya sendiri. Ingat, yang perlu Anda ketahui, ya, Pak Jokowi, ingat juga Pak Jokowi, kami warga dan masyarakat Kalimantan sama sekali tidak menyetujui IKN itu dipindahkan di Kalimantan. Cukup pertambangan batu bara itu sudah menghancurkan semua hutan-hutan kami, tanah ampah kami. Pertambangan batu bara itu sudah sangat merusak hutan-hutan kami. Perkebunan kelapa sawit itu sudah sangat menghancurkan, merampas hak masyarakat. Itu Anda biarkan, Anda katakan, itu Anda cabut. Tetapi semua bohong. Izinnya Anda bilang Anda cabut, itu bohong. Buktinya Anda, Pak Jokowi, ya, ingat, Bapak Presiden, ingat, Anda malah mengangkut investor-investor asing untuk berinvestasi di Kalimantan. Bukan Rocky Gerung, bukan Jumhur, bukan Said Iqbal, pria Dayak ini pun tak setuju dengan IKN. Pak, mengapa mempertahankan IKN ini, Pak? Pembangunan IKN? Loh, itu kan pertaruhannya saya. Salah satu yang memperjuangkan agar IKN itu berada di Kalimantan Timur dan terus eksis dia sebagai ibu kota negara sampai kapanpun. Alasannya, Pak? Bahkan ada yang menolak tuh Pak dalam pidato presiden. Bagaimana menurut Bapak tuh Pak? Salah satu Itu biasa menolak itu. Menolak itu kalau alasannya tidak jelas bahaya itu. Bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai anak Kalimantan? Udah kita jelaskan kepada mereka yang menolak, itu berarti tidak pandai bersyukur. Kita harus bersyukuri, itu penghormatan bangsa melalui Bapak Presiden menetapkan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. Kan semua orang mau berada ibu kota itu di provinsinya, ya kan begitu. Dan ini ibu kota kita, ini memang ibu kota yang kita buat, bangsa kita sendiri. Kalau selama ini kita ibu kota, ya ibu kotaan, paham nggak? Nah, itu warisan Belanda. Sekarang kita bikin sendiri, itulah tanda kehebatan bangsa kita, menunjukkan ke dunia bahwa kita mampu membangun sebuah kota yang ramah lingkungan, kota yang sustainable, kota yang modern, berada di dalam kawasan hutan. Dan kita tetap jaga hutan itu sebagai hutan
yang menghasilkan oksigen, dan kita akan tetap berusaha menurunkan yang namanya emisi karbon dioksida. Oke guys, itu adalah pro dan kontra terkait dengan pembangunan IKN di Kalimantan Timur ini. Jadi harapan terbesar kita sebagai rakyat jelata, sudah kiranya pihak pemerintah yang ada di Penajam Kalimantan Timur ini bisa membangun komunikasi-komunikasi yang baik, tidak adanya kegaduhan, tidak adanya percecokan demi pemerataan ekonomi di bangsa dan negara kita. Saya sangat yakin dan percaya bahwa pro dan kontra ini pasti akan terjadi. Tetapi apapun itu, pemerintah harus wajib untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu, dan saya berharap bahwa segala keputusan, segala kebijakan harus berpihak kepada rakyat. Itu adalah poin pertamanya. Lalu dalam poin yang kedua, saya berharap juga agar kita sebagai rakyat Indonesia patut memberikan dukungan yang penuh kepada rakyat yang ada di Penajam Kalimantan Timur ini, dan juga kepada mereka-mereka yang saat ini sedang berjuang agar IKN ini bisa wujud, bisa menjadi kenyataan, karena banyak sekali orang-orang yang sedang juga berjuang untuk menghalangi pembangunan IKN ini dengan berbagai macam kepentingan. Itu adalah harapan kita dari rakyat jelata, dan semoga saja pro dan kontra yang terjadi di Penajam Kalimantan Timur ini bisa menemukan sebuah solusi yang benar-benar saling memuaskan, baik itu kepada rakyat maupun kepada mereka-mereka yang saat ini sedang berjuang untuk membangun ibu kota negara tercinta ini. Mari kita lanjutkan lagi. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Ini orang tua sebagai pejabat tidak mencontohkan yang baik dan tidak mendidik, tidak bisa dijadikan panutan. Dia sendiri tidak ada prestasinya. Bisanya hanya mengusir warga masyarakat Indonesia angkat kaki dari negaranya sendiri. Negara ini sudah seperti datuk moyangnya sendiri yang punya, yang lain hanya numpang. Sehingga enak sekali congornya mengusir rakyat Indonesia. Ini sama halnya dengan Presiden Jokowi yang seperti penjajah. Contohnya sudah ada, masyarakat Kalimantan yang dekat IKN diusir, sementara tanahnya akan dijual, diperuntukkan orang-orang asing yang akan tinggal di IKN. Begitu warga protes haknya sendiri, malah ditangkap dan digundulin. Ini rezim Jokowi paling bangsat. Bagi Anda yang sering mengkritik pemerintah atau bagi Anda yang tidak suka kepada pemerintah ini, sebaiknya Anda tinggalkan saja Indonesia dan Anda pergi dari Indonesia. Itu pernyataan Bapak Luhut Binsar Panjaitan, seorang menteri, pejabat negara. Pak Luhut nggak gitu-gitu amat kali Pak. Sebagai pejabat negara, tentu kita sebagai warga negara mempunyai hak yang dijamin oleh konstitusi untuk memberikan kritik terhadap pemerintah. Seluruh fasilitas negara, kenyamanan yang didapatkan oleh seorang menteri seperti Pak Luhut itu dibayar oleh negara, termasuk di dalamnya untuk mengkritik seorang Luhut Binsar Panjaitan. Jadi Pak Luhut gak perlu marah, apalagi meminta supaya warga negara segera meninggalkan Indonesia kalau tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Bagaimana kalau kita balik Pak? Rakyat yang mengkritik, warga negara yang mengkritik Pak Luhut, dan kemudian Pak Luhut dianggap tidak mampu, mundur saja gimana Pak Luhut? Sebaiknya Pak Luhut mundur dan tinggalkan jabatan itu. Gak usah pergi ke luar negeri, tinggalkan saja jabatan itu. Implikasi dari pernyataan seorang pejabat seperti Pak Luhut, apakah Bapak tidak membayangkan itu sampai ke akar rumput? Bayangkan jika ada seorang warga desa yang juga tidak sepakat atau tidak setuju dengan kebijakan kepala desa yang tidak aspiratif, kemudian dia melakukan kritik terhadap kepala desa. Dan ingat, desa itu gesekannya sangat kuat. Kemudian kepala desa membuat pernyataan yang sama yang seperti Pak Luhut katakan, tinggalkan saja desa ini kalau Anda tidak
setuju atau mengkritik kepala desa, Pak Luhut pikirkan sebelum membuat pernyataan seperti itu. Apalagi kalau Pak Luhut kemarin saya dengar menyampaikan bahwa itu pejabat yang lama memberikan kritik, belum tentu kerjanya lebih baik dari saya, atau mungkin belum tentu lebih baik. Pak Luhut, setiap orang mungkin punya kemampuan yang Pak Luhut juga tidak punyai. Jadi kalau Pak Luhut itu membandingkan diri Pak Luhut dengan orang lain, belum tentu Pak Luhut juga lebih baik dari yang lain. Tidak, sama sekali tidak. Hanya saja Pak Luhut saat ini memegang sebuah jabatan strategis. Kalau mungkin orang lain juga diberikan jabatan yang sama, belum tentu juga Pak Luhut bisa mengalahkan orang tersebut. Salam akal sehat Pak Luhut. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Poin penting yang mau kita tanggapi dalam dua cuplikan video terakhir, yakni pernyataan yang menurut saya sedikit kontroversi dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan ini. Jadi, saya berharap bahwa sebagai seorang public figure dan apalagi sebagai seorang pejabat negara, setiap kali dalam mengeluarkan pernyataan, hendaknya berpikir dua kali. Karena bagi saya, ketika Anda melarang seorang untuk tidak mengkritik pemerintah, itu adalah sebuah pernyataan yang sangat dan amat blunder, yang pada akhirnya akan menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, menimbulkan kegaduhan dan polemik lainnya. Seolah-olah negara ini adalah milik dari kelompok tertentu. Padahal negara ini adalah milik rakyat Indonesia, dan rakyat Indonesia pun berhak untuk memberikan kritik dan saran kepada pihak pemerintah. Dalam sebuah demokrasi yang sehat, biasanya ketika rakyat mengkritik, itu adalah hal yang sangat dan amat positif, di mana rakyat mau mengingatkan kepada pejabat negara bahwa ada hal yang salah, ataupun ada kekeliruan, ataupun ada keputusan-keputusan yang diambil oleh pejabat negara yang tidak berpihak kepada rakyat. Karena terus terang, jabatan yang Anda miliki saat ini, kekuasaan yang Anda miliki saat ini, semuanya itu dibayar oleh rakyat. Sekali lagi, semuanya itu dibayar oleh rakyat. Sehingga sudah sangat layak dan pantas bila pada akhirnya rakyat harus mengkritik, rakyat harus mengkanter narasi-narasi yang menurut pandangan rakyat itu sudah tidak lagi berpihak kepada rakyat, ataupun menurut pandangan rakyat bahwa itu adalah hak yang tidak pantas, sesuatu yang tidak layak diucapkan oleh seorang pejabat publik seperti Bapak Luhut Binsar Panjaitan ini. Mari kita rakyat Indonesia gunakan logika akal sehat kita dalam menanggapi kisru-kisru ataupun pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh pejabat negara. Karena pada dasarnya bahwa seluruh pejabat negara saat ini, dari presiden sampai ke tingkat desa sekalipun, mereka itu dibayar oleh rakyat. Itu adalah poin pentingnya, dan sudah kiranya bukan saja hanya Bapak Luhut Binsar Panjaitan, tetapi kepada seluruh pejabat negara yang ada di NKRI ini, sadarlah diri Anda. Rakyat punya hak untuk mengkritik. Soal benar dan salah itu urusan belakang, tetapi rakyat punya hak untuk mengkritik Anda. Jangan Anda merasa bahwa Anda paling benar, Anda paling hebat, Anda paling tahu, dan lain sebagainya. Mungkin menurut Anda itu benar, tetapi belum tentu untuk orang lain. Dengan demikian, bukalah diri Anda jika Anda masih mau menjadi pejabat negara untuk menerima segala kritikan, segala masukan dari rakyat Indonesia. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetapkanlah, gunakan logika akal sehat kita agar kita tidak terjebak dalam kisru-kisru politik di tahun 2024 ini.